Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Nurdin, meresmikan Sports Center di Kecamatan Babat Toman. Selain meresmikan Sports Center berupa lapangan serta perlengkapan olahraga, ia juga memberikan bantuan rumah layak huni kepada puluhan warga. Kedatangan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin disambut meriah oleh para anggota DPRD Musi Banyuasin serta pemerintah Kecamatan Babat Toman. Kehadiran orang nomor 1 di Kabupaten Musi Banyuasin ini dalam rangka peresmian Sports Center berupa 2 lapangan volleyball, 1 lapangan futsal, serta 1 lapangan basket. Bupati Musi Banyuasin juga akan memberikan fasilitas sarana dan prasarana olahraga di seluruh kecamatan serta seluruh desa yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Kita ini kan sudah setahun ini pandemi ya. Saya percaya bahwa salah satu upaya untuk menjaga badan itu susah terinfeksi virus itu kalau badan kita bugar. Kalau badan kita bugar, imunitas tinggi. Nah, oleh karena itu, walaupun di masa pandemi kemarin, kami tetap membangun sarana-sarana olahraga. Nah, salah satunya di Kecamatan Babat Toman ini ada 4 lapangan. Ada lapangan futsal, kemudian ada bola voli, lapangan basket, dan juga ada rehab dari gedung dari olahraga di Kelurahan Babat Toman. Nah, ini kan untuk supaya itu pemuda-pemuda yang ada itu biar olahraga lah. Sampai tengah malam juga olahraga lah, yang penting badannya sehat. Dan ini program, ini akan kami lanjutkan terus di setiap kecamatan. 1 kecamatan 1 stadion mini. Dan desa-desa juga dibangun sport center seperti ini di setiap desa. Selain meresmikan Sport Center, Bupati Dodi Reza Alex Nurdin, sang inovatif ini juga memberikan bantuan rumah kepada warga prasejahtera sebanyak 30 rumah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Inilah yang dilakukan oleh Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin, yang turun langsung ke lokasi di mana ada beberapa rumah warga sempat terendam banjir jika turun hujan. Dodi Reza Alex Nurdin meminta kepada pihak PUPR Musi Banyuasin serta Balai Besar Sumatera Selatan untuk segera mengatasi kondisi ini. Bupati juga memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya terendam banjir beberapa waktu lalu. Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin, meminta untuk segera dilakukan perbaikan terhadap box culvert atau gorong-gorong serta saluran air yang membuat air hujan tersumbat. Ya, ini jalan ruas jalan nasional dari Betung ke Sekayu, di mana khususnya terletak di Desa Lais ini setiap tahun selama berpuluh tahun itu jika terjadi hujan besar, maka karena letaknya ini diapit oleh sungai-sungai, ada hujan besar dari hulu itu yang karena salurannya tidak memadai lagi, ini mengakibatkan genangan yang keluar meluber sampai setinggi dada orang dewasa menggenangi Desa Lais ini. Nah, ini wewenang ini sebetulnya berada di Kementerian PUPR, Balai Besar Nasional di Sumatera Selatan, karena ini jalan negara. Tapi kemarin saya juga sudah memerintahkan kepada Dinas PUPR MUBA agar supaya kalaupun memang belum ada terprogram pada tahun ini, juga dari MUBA juga kita minta izin dengan PU kita buatkan di sini. Tapi ternyata alhamdulillah dari Balai Besar mengatakan sudah ada program yang bisa dialihkan ke daerah Desa Lais ini. Usai melakukan tinjauan, Bupati Musi Banyuasin berharap secepatnya untuk dilakukan perbaikan, sebab jangan sampai warga kembali menjadi korban banjir. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin, menjadi orang yang pertama disuntik vaksin COVID-19 yang dilaksanakan di RSUD Sekayu yang didampingi oleh Ketua Penggerak PKK Tia Yefada. Setelah Bupati, kemudian Wakil Bupati dan Dim 0401 Sekayu, Kapolres Musi Banyuasin, serta beberapa pejabat dinas dan tim medis juga melakukan penyuntikan. Untuk penyuntikan vaksin COVID-19 kali ini berbeda dengan penyuntikan pada umumnya di Indonesia, sebab usai disuntik, peserta diberikan kartu untuk menyimpan data bahwa seseorang sudah pernah dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 serta dinyatakan bebas COVID-19. Siapa-siapa yang sudah divaksinasi akan mendapat kartu. Gunanya yang pertama adalah untuk pendataan. Kedua, tadi juga kalau memang sudah kami 2 kali divaksin, tenaga-tenaga kesehatan sudah 2 kali divaksin, setelah 1 bulan dari sekarang insya Allah antibodi akan timbul. 1 bulan dari sekarang antibodi akan timbul, dan dengan kartu itu
Bisa saja apabila persyaratan lain memenuhi dan aturan juga sudah ditetapkan, kalau misalnya kita pergi atau berangkat naik pesawat, bahwa harus PCR sekarang, dengan menunjukkan kartu itu bukti bahwa kita sudah vaksinasi, bahwa itu bisa dibebaskan dari untuk ketentuan regulasi selama regulasi itu sudah dirubah ya. Jadi buktinya adalah kita sudah mengikuti vaksin. Kan nggak mungkin kita nunjukin ini udah bengkak, udah vaksin. Kartu itu bahwa ini sudah certified, original certified, bahwa kita semua sudah divaksinasi. Selain di RSUD Sekayu, penyuntikan vaksin COVID-19 juga dilaksanakan serentak di 14 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin dan seluruh puskesmas. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Setelah lama dinantikan, akhirnya vaksin Sinovac tiba di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebanyak 6.360 vaksin yang dibawa dengan 2 mobil dinas kesehatan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Kedatangan vaksin COVID-19 ini langsung disambut oleh pemerintah Musi Banyuasin serta langsung dimasukkan ke ruang khusus di Dinas Kesehatan Musi Banyuasin. Sementara tim Dinas Kesehatan yang dibantu oleh TNI dan Polri langsung melakukan pemindahan vaksin ke dalam box bersuhu dingin dan sangat steril. Pemerintah Musi Banyuasin sudah sangat menantikan kedatangan vaksin COVID-19 ini sebab para peserta yang akan dilakukan penyuntikan vaksin sudah sangat siap sedia. Juga untuk tahun depan sudah pasti kita lihat perkembangan daripada distribusi vaksin ini yang mana sekarang pun alhamdulillah MUBA sudah siap. Jika dosis vaksin itu hari ini masuk di MUBA sudah siap untuk melakukan hal itu. Memang dialokasikan katanya ke ibu kota provinsi karena di sana epidemiologinya lebih naik ya kasusnya. Oke, itu bisa jadi satu pertimbangan. Tapi harusnya juga dilihat bahwa di satu provinsi mana daerah yang sudah siap harusnya juga diberikan duluan prioritas untuk itu. Karena kami membuang waktu ini udah 1 minggu. 1 minggu itu kita nggak tahu berapa kasus atau virus yang sudah naik, sudah menyebar. Kalau membentuk 70% herd immunity, harusnya semakin cepat semakin baik. Rencananya Bupati Musi Banyuasin merupakan orang yang pertama kalinya yang akan disuntik vaksin COVID-19 dan akan disusul oleh seluruh kepala SKPD, tim medis, serta TNI dan Polri. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sebanyak 20 sekolah kejuruan yang ada di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar job matching serta penandatanganan MOU dengan 3 perusahaan besar di Sumatera Selatan dan Lampung, yakni Induka, Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja. Di gedung SMK Negeri 3 Sekayu inilah digelarnya acara job matching serta penandatanganan MOU antara 20 kepala sekolah yang mewakili 20 SMK se-Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penandatanganan antara pendidikan kejuruan ini disaksikan langsung oleh Kabid SMK Provinsi Sumatera Selatan serta dihadiri ratusan peserta. Bagi siswa-siswi lulusan SMK yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin sudah siap untuk bekerja di 3 perusahaan, baik perusahaan otomotif maupun perhotelan. Artinya para pelajar SMK kini siap pakai usai mereka lulus sekolah. Para siswa sudah siap ditampung bekerja sama dengan Induka, Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja. Pada saat perekrutan, kita sudah menyiapkan anak untuk spesialisasi itu bekerja di perusahaan mana. Misalnya dengan PNM tenaga kerja kompetensi apa yang mereka butuhkan, dan di situ kita latihkan di SMK. Di sini tadi kita bekerja sama dengan penandatanganan MOU dengan 3 perusahaan besar, 2 dari Sumatera Selatan dan 1 dari Lampung. Mudah-mudahan nanti kerjasama ini tidak hanya sebatas hanya magang di perusahaan tersebut, tetapi juga mengenai serapan lulusan. Jadi kita harapkan nanti lulusan SMK selain magang di tempat tersebut juga bisa diserap untuk bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Semoga sekolah menengah kejuruan menciptakan siswa-siswi yang siap pakai setelah para siswa lulus sekolah nantinya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.
Sebagai bentuk pencegahan dan pertahanan diri dari wabah COVID-19, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa menjalani vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Bari pada Kamis 21 Januari 2021 kemarin. Sebelumnya, Sekda Kota Palembang juga mengikuti alur pelayanan vaksinasi sesuai yang ditetapkan seperti melakukan pengecekan kesehatan, hingga penyuntikan vaksin Sinovac dan juga menunggu selama 30 menit untuk menunggu reaksi dari vaksin yang baru saja disuntikan. Usai penyuntikan vaksin, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa menjelaskan tidak terdapat gejala apapun dan tetap sehat seperti sebelum divaksin. Vaksinasi COVID-19 merupakan solusi terbaik dalam menangani pandemi COVID-19. Saat ini 923 tenaga kesehatan yang sudah terdata untuk divaksin. Dirinya pun menghimbau agar masyarakat dapat memahami fungsi vaksin COVID-19 dari sumber yang terpercaya dan tidak terpengaruh berita hoax. Sudah hampir 923 tenaga kesehatan per hari ini untuk divaksin, yang berdatangan untuk divaksin. Nah, ini suatu prestasi yang luar biasa. Artinya tenaga kesehatan saja percaya untuk divaksin, apalagi kita warga biasa. Ini luar biasa. Teman-teman sekalian, tolong support, tolong dukungannya sesuai himbauan pemerintah untuk kita divaksin. Vaksin pertama dari Januari sampai ke April. Setelah April nanti ada lagi tahap kedua. Nah, di tahap kedua itulah nanti para ASN yang memberikan pelayanan secara langsung ke masyarakat ini akan divaksin. Jadi tahapannya begitu, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Untuk tahap pertama pemberian vaksin yakni hingga bulan April. Pemberian vaksin akan difokuskan kepada tenaga kesehatan dan pada tahap kedua vaksin akan diberikan kepada ASN dan masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Palembang akan menata Pulau Kemarau yang juga merupakan cagar budaya yang memiliki sejarah. Dengan luas 30 hektar menjadi tempat wisata baru dan akan menjadi ikon baru Kota Palembang. Untuk menambah keindahan serta mengembangkan seluruh potensi yang ada pada Pulau Kemarau, pemerintah Kota Palembang telah menyediakan bungalow bagi para wisatawan. Dan kedepannya pemerintah Kota Palembang akan menggandeng beberapa perusahaan untuk berinvestasi dalam mengangkat destinasi sungai Kota Palembang, di mana Pulau Kemarau akan menjadi pusat dari seluruh wisata sungai Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang juga telah menggagas akan mengembangkan Pulau Kemarau yang fasilitas di dalamnya menyerupai Ancol. Wali Kota Palembang mengatakan dirinya optimis di tahun 2023, keindahan Pulau Kemarau beserta bungalownya akan mampu menjadi trending wisata sungai baru Kota Palembang. Dan untuk transportasi selain menggunakan kapal atau perahu, pemerintah Kota Palembang telah mengalokasikan dana untuk pembangunan jembatan gantung penghubung yang terletak di sisi timur Pulau Kemarau. Sekarang ini persebaran terkait pematangan lahan. Tempat ini sudah ini walaupun bangunan pendukungnya belum ada, tapi kalau ini bersih, kami yakin banyak yang ingin datang. Insyaallah mohon doanya juga. Kita sekarang lagi koordinasi dengan pusat maupun provinsi untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan ke darat, jadi tidak hanya melalui sungai, tapi bisa melalui darat. Kami target di awal 2023. Dengan mengusung konsep wisata sungai yang lebih modern, tantangan akan pemulihan ekonomi nasional akan terrealisasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang meninjau lokasi kebakaran di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Talang Semut, dan memberikan bantuan kepada para korban. Pasca kebakaran yang menghanguskan 18 rumah yang mengakibatkan 22 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, pada Senin sore kemarin, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, meninjau lokasi kebakaran. Fitrianti Agustinda mengatakan pemerintah Kota Palembang akan terus memperhatikan kebutuhan para korban kebakaran. Pihaknya akan segera membangun dapur umum dan posko pengungsian. Selain itu, pihaknya akan membantu pengurusan surat-surat yang ikut terbakar dalam musibah ini. Kami pemerintah Kota Palembang akan terus hadir
akan terus menanyakan, akan terus memberikan bantuan apapun itu yang dibutuhkan warga. Saat ini yang saya sangat dengar keinginan mereka untuk dibangunkan dapur umum. Alhamdulillah nanti sebentar lagi dapur umum akan siap untuk dibangunkan, dan insya Allah ini akan meringankan para korban kebakaran nanti misalnya untuk mereka makan ya. Dan tadi sudah saya dengar juga mereka sangat membutuhkan surat-surat yang terbakar, mulai dari mungkin ijazah, mungkin sertifikat rumah, KTP, kartu keluarga. Ini tidak perlu mereka khawatirkan, insya Allah seperti musibah yang kebakaran kemarin itu semuanya akan kita bisa urus. Dan selanjutnya apa yang nanti menjadi kebutuhan mereka juga akan kita terus perhatikan dan juga kita usahakan untuk kita penuhi. Wakil Wali Kota menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati bila akan meninggalkan rumah untuk selalu memastikan listrik dan kompor dalam keadaan tidak menyala. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang mengajak warga untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi. Hal ini disampaikan usai menerima vaksin dosis kedua di Rumah Sakit Bari pada Jumat pagi. Setelah menerima vaksin dosis pertama pada 15 Januari lalu, Jumat pagi 29 Januari, Wali Kota Palembang kembali disuntik vaksin dosis kedua di Rumah Sakit Bari Palembang. Suntikan vaksin dosis kedua juga diberikan kepada Forkopimda dan Dim 0418 Palembang, Ketua DPRD dan Ketua ID. Usai disuntik vaksin, Wali Kota mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi agar aktivitas kembali normal dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita ini berbaur kepada masyarakat, bila tiba saatnya untuk melaksanakan vaksinasi, kalau sudah dari rekomendasi oleh dokter untuk bisa vaksinasi, laksanakanlah. Supaya itu kita selama ini sangat meresahkan dengan virus corona yang melanda dunia. Sementara Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda yang dijadwalkan disuntik vaksin dosis pertama tidak dapat dilakukan lantaran mengalami alergi kulit. Karena seperti udara ini dan akhirnya vaksinasi yang dijadwalkan akan diberikan kepada saya hari ini tidak bisa dilakukan sampai menunggu kondisi tubuh atau kondisi kesehatan terutama masalah alergi kulit ini selesai. Kota Palembang mendapat vaksin sebanyak 29.360 vial dengan rincian tahap 1 23.600 vial, tahap 2 5.760 vial. Sementara dosis pertama yang sudah divaksin 4.417 orang dan 40 orang dosis kedua. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Melihat kesuburan tanah di wilayah Kabupaten Toba, tidak tertutup kemungkinan tanaman bawang merah dapat menjadi salah satu komoditas unggulan nantinya dari daerah ini guna memenuhi permintaan akan kebutuhan bawang di Sumatera Utara nantinya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Insinyur Dahler Lubis saat meninjau lokasi pertanian bantuan Provinsi Sumatera Utara kepada kelompok tani di Kabupaten Toba. Sementara diketahui kebutuhan bawang merah untuk Provinsi Sumatera Utara berkisar 43.000 ton per tahunnya. Sedangkan hasil pertanian dari petani bawang di Sumatera Utara hanya 25.000 ton saja per tahunnya. Diharapkan ke depan kekurangan 18.000 ton bawang dapat diperoleh dari petani bawang di Kabupaten Toba. Melihat uji coba tanaman bawang merah di wilayah Kabupaten Toba ini cukup bagus dan sangat menjanjikan. Melihat tanaman bawang merah yang luasnya lebih kurang di sini, satu kelompok ini 1 hektar. Cukup bagus. Kegiatan ini adalah bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera melalui COVID tahap kedua yang diberikan kepada Kabupaten Toba, di mana jumlahnya di Toba ini yang dibantu bawang merah itu 10 hektar. 1 hektar nanti paling tidak ada 8-10 ton. Bahwa kita Sumatera Utara masih kekurangan bawang. Bawang merah kita baru bisa kita tutupi lebih kurang 60% dari produksi kita. Banyak berterima kasih terhadap dinas-dinas pertanian, terutama yang dari provinsi, yang sangat membantu kami lah dari kelompok tani masyarakat. Kedatangan Bapak Kadis Provinsi
ke tempat kami sangat bangga sekali. Berkembang lagi bantuan-bantuan yang diberikan sama kami kelompok Tani Bersatu di Sabarwara. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan. Vaksinasi COVID-19 untuk Kabupaten Banyuasin resmi dimulai setelah Bupati Banyuasin, Askolani, menerima suntikan vaksin pertama di Rumah Sakit Daerah Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebanyak 3.192 tenaga kesehatan dan 15 pejabat publik pada Rabu 27 Januari 2021 mulai divaksin secara serentak. Dengan menggunakan kemeja putih, usai dilakukan pendataan pengecekan kesehatan, Bupati Banyuasin Askolani langsung mendapat suntikan pertama vaksin Sinovac dan dilanjutkan Dandim Letkol AMR Faris Hidayat dan Kapolres AKBP Imam Tarbudi. Ya, syukur alhamdulillah hari ini sudah kita memulai melaksanakan vaksin di Kabupaten Banyuasin. Yang dimulai saya sendiri yang memulai hari ini bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dari, Pak Dewan, dan Pak UPD. Dan selanjutnya karena jatah vaksin di Kabupaten Banyuasin masih terbatas dan kita wajibkan untuk yang pertama ini adalah pelayan kesehatan. Dan alhamdulillah setelah kita melaksanakan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada, insya Allah tidak ada hambatan ataupun halangan apapun pelaksanaan vaksin di Kabupaten Banyuasin. Nah, untuk ke depan kita masih tetap menunggu daripada perintah dari pemerintah pusat kaitan dengan apakah seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin akan melaksanakan vaksin atau tidak. Kita lihat perkembangan dari pemerintah pusat karena ketersediaan vaksin ini disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi kita hanya menerima jatah kuota dari pemerintah pusat. Pelaksanaan vaksin dilakukan di 42 fasilitas kesehatan terdiri dari 33 puskesmas, 6 rumah sakit dan 3 klinik. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Sebanyak 5.400 vial vaksin Sinovac tiba di gudang penyimpanan vaksin Dinas Kesehatan Banyuasin pada Senin 25 Januari 2021 dengan pengawalan ketat aparat bersenjata lengkap. Vaksin kemudian langsung didistribusikan ke 42 lokasi dan akan divaksinasikan pada 3.192 tenaga kesehatan pada Rabu 27 Januari 2021. 42 lokasi terdiri dari 33 puskesmas, 6 rumah sakit, dan 3 klinik yang tersebar di 21 kecamatan di Banyuasin. Setelah diterima oleh Dinas Kesehatan, vaksin kemudian disimpan di ruang khusus penyimpanan vaksin. Untuk memastikan penyimpanan dalam kondisi baik dan proses distribusi vaksin berjalan sesuai rencana, Sekda Banyuasin Senin Har meninjau langsung gudang penyimpanan vaksin didampingi Kadis Dinkes Banyuasin Dr. Rini Pratiwi. Sekda Banyuasin menerangkan jika vaksinasi 3.192 tenaga kesehatan ditambah 15 pejabat publik akan dilakukan pada 27 Januari tepatnya pada hari Rabu. Sebagai simbolisnya, Bupati Banyuasin Askolani akan menjadi orang pertama yang akan divaksinasi di RSUD Banyuasin. Sekda berharap langkah vaksinasi memberikan keyakinan pada masyarakat Banyuasin dalam melawan penyebaran COVID-19. Di dalam kriteria yang sudah dilakukan, ada lebih kurang 14-16 kriteria. Setelah kita lakukan cek kepada Pak Wakil Bupati itu tidak melaksanakan vaksin, dan memang beliau ada penyertaan. Kemudian yang kedua, pada usia beliau sudah lebih dari 60 tahun, sehingga kita dilakukan vaksin untuk khusus pejabat publik bagi Wakil Bupati Banyuasin. Sementara itu, akibat kondisi kesehatan dan usia, Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somo Sentono tidak akan ikut serta dalam vaksinasi ini. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Puluhan mobil Jeep yang tergabung dalam Jeep Adventure Camping se-Okuraya menggelar aksi bakti sosial. Kegiatan ini pun dilakukan bersama Kodiklat TNI AD. Baksos yang dilakukan anggota Jeep Adventure Camping atau JAC ini dilakukan dengan menyisiri lokasi perbatasan yang ada di pedalaman Kabupaten Oku. Dengan menggunakan mobil Jeep, para anggota JAC bergotong royong membawa bantuan berupa alat sekolah, drum air, sembako, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Yusri Rizal selaku Ketua JAC Okuraya mengatakan kegiatan ini dilakukan berkat kerjasama antara JAC dan Kodiklat TNI AD.
Kegiatan ini sejatinya telah diagendakan sejak lama, namun dikarenakan pandemi COVID-19, kegiatan ini tertunda dan baru dapat dilaksanakan pada Januari 2021. Hari ini adalah bakti sosial kerjasama antara JAC bersama Koordinator AD. Ini merupakan memang salah satu dari program kerja JAC. Dalam hal ini teman-teman karena kemarin bagi rame-ramenya COVID-19 kita tunda dulu, akhirnya hasil rapat kita itu menemukan bahwa di bulan ini baru kita laksanakan kegiatan bakti sosial ini. Jadi bakti sosial ini terdiri dari 100, totalnya 100 paket. Selain memberikan bantuan kepada para penduduk yang berada di beberapa desa pedalaman di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Oku, Ketua JAC juga memberikan beasiswa kepada Herdanila, salah satu guru yang mengajar di SD Talang Wai Pras, Kecamatan Lengkiti, berupa bantuan kuliah gratis hingga selesai di jenjang strata 1. Yosen juga sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam ini menjamin Herdanila untuk kuliah di STAI hingga selesai. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Pelajar dan warga di 4 desa di Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara terpaksa berpetualang ke perbukitan untuk mencari sinyal handphone. Layanan internet selama puluhan tahun belum dinikmati pelajar dan warga di 4 desa ini. Beginilah cara siswa di 4 desa di Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan yang berusaha mendapatkan sinyal handphone. Mereka harus beranjak dari rumah menuju tempat yang lebih tinggi dengan mendaki perbukitan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, para siswa belum mengikuti proses belajar tatap muka di sekolah. Sehingga para siswa di desa ini harus mendaki perbukitan yang bersemak-semak hanya untuk mendapatkan sinyal handphone mereka. Ironisnya, meski sudah menaiki perbukitan guna berburu sinyal, para siswa ini tetap kesulitan karena jaringan yang tidak memadai untuk melakukan sistem belajar daring. Imbasnya, para siswa dan orang tua mengaku kewalahan dalam hal mengikuti sistem belajar daring. Warga 4 desa yang merasa sulitnya mendapatkan sinyal di Kecamatan Tarabintang, yakni Desa Sitanduk, Desa Simbara, Desa Tarabintang, dan Desa Mungkur. Keempat desa itu diketahui memiliki 1.995 jumlah kepala keluarga dengan populasi penduduk sebanyak 5.446 jiwa. Di 4 desa itu juga terdapat 1 SMK, 2 SMP, 1 MTS, dan 8 SD. Keseluruhan warga di sana sangat sulit melakukan hubungan telekomunikasi, apalagi menikmati jaringan internet. Ini kau hadapi dalam hal proses belajar mengajar seperti ini di kampung kalian ini? Sulit. Sulitnya seperti apa itu? Karena tidak ada jaringan. Kami pun pergi ke atas gunung untuk mencari jaringan. Itu pun tidak bagus. Kami dan teman-teman supaya Pak Presiden Jokowi untuk memperhatikan desa kami dan membangun OTR di desa kami supaya belajar dengan baik. Pada prinsipnya memang sejak ada di sini memang jaringan kita belum ada, Pak. Belum pernah ada, Pak, begitu. Belum pernah ada. Mungkin ada Pak harapannya mau disampaikan kira-kira terkait sinyal yang nggak ada di kebun. Harapan kita mudah-mudahan memohon kepada pemerintah secara khusus kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan desa kita dan membangun secepatnya jaringan tower supaya bisa berkomunikasi lancar masyarakat kita yang ada di desa kita ini, Pak. Warga pun berharap agar pemerintah segera memperhatikan kondisi di desa mereka. Karena di usia hampir 76 tahun Indonesia merdeka, desa tersebut belum pernah memiliki jaringan seluler. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Syaren Situmorang, Rahmat Tinton Banjarnahor, TV One mengabarkan. Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu menyambut ribuan kafilah pawai ta'aruf pada pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQN ke-53 tahun 2021. Pelaksanaan MTQ di lapangan bola Sarasi 2, Kelurahan Pintu Padang 2, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan. Kegiatan MTQ nasional dengan tema Semangat MTQ menyatukan langkah membangun generasi Qurani menuju Tapsel yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Diikuti oleh 628 kafilah dari 15 kecamatan, pelaksanaan lomba tetap mengikuti protokol kesehatan.
Sebanyak 9 perlombaan yang akan diikuti oleh para peserta yang memperebutkan 2 piala bergilir, yaitu cabang muzawat tingkat anak-anak, remaja, dewasa, dan Qiraat Sab'ah, cabang Hifzil Quran 1, 5, 10, 20, dan 30 juz, cabang Hifzil Hadis 100 dan 500 hadis, cabang Fahmil Quran, cabang Syahrul Quran, cabang Khotil Quran, cabang Tafsir Quran, cabang Tartil Quran, dan cabang Musabaqah Qiraatul Kutub atau MQK. Pembukaan MTQN yang berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 Januari 2021 dibuka langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M. Pasaribu. Pembukaan MTQ Nasional ke-53 dimulai dengan pemukulan beduk oleh Bupati. Namun ada yang unik dalam pelaksanaan MTQ di Tapanuli Selatan, setiap kecamatan yang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ harus memiliki lahan yang dihibahkan kepada pemerintah untuk dijadikan lapangan olahraga kecamatan setempat. Ini sumbangan rakyat yang kita bebaskan, misalnya pintu masuk, parkir. Itulah metode pemerintah kolaboratif namanya. Jadi tidak akan lagi bangun ruko-ruko di sini. Kalau anak muda itu sudah ada wadah dan wahana dia untuk bermain, Pak. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Dengan didampingi Forkopimda, Bupati Lahat melakukan vaksinasi COVID-19 tahap awal. Dalam vaksinasi yang digelar di pendopo rumah dinas Bupati Lahat ini, sebanyak 15 orang yang merupakan forum komunikasi pimpinan daerah juga dilakukan vaksinasi. Vaksinasi tahap awal juga dilakukan serentak di 2 rumah sakit dan 33 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Lahat. Sebelumnya Kabupaten Lahat mendapat jatah 3.800 vial vaksin Sinovac dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel. Vaksin-vaksin tersebut sudah disalurkan ke 33 puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan. Bupati Lahat sebagai orang pertama yang disuntik vaksin meminta kepada masyarakat agar tidak perlu takut untuk divaksin karena vaksin Sinovac aman dan halal. Perasaan pas disuntik vaksin tadi tidak ada perasaan, tapi pas dimasukin jarumnya seperti digigit semua gatal gitu. Nah pas di situ kita sudah itu disuruh duduk, observasi, biasa aja gitu. Itu kita merasain misalnya ada sesak ada apa enggak itu, tapi ada agak sesak dikit, ternyata bajunya agak kecilan. Pada masyarakat supaya masyarakat jangan takut untuk divaksinasi, karena ini kita berterima kasih dengan Pak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo dan Pak Gubernur Sumatera Selatan yang vaksinnya cepat datang ke Lahat dan sudah divaksinasikan ke Bupati beserta Forkompimda yang ada di Kabupaten Lahat, dan selanjutnya untuk masyarakat supaya penyebaran COVID-19 ini bisa kita putus mata rantainya. Vaksinasi tahap 2 akan dilakukan 14 hari pasca vaksinasi tahap pertama dilakukan. Selain itu dalam sehari, Dinas Kesehatan Lahat membatasi pemberian vaksin paling banyak 15 vial per hari. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Widiansyah, TV One mengabarkan.